selamat datang. Pernah kepikiran nggak siapa sih yang sebetulnya menjalankan sebuah negara dari hari ke hari? Nah, jawabannya ada di satu tempat, cabang eksekutif. Mereka ini ibarat mesin yang bikin pemerintahan terus berputar. Yuk kita bedah bareng-bareng cara kerjanya. Kita semua tahu ya, negara itu punya banyak banget aturan dan undang-undang. Tapi coba deh pikirin, siapa yang memastikan semua aturan itu nggak cuma jadi tulisan di atas kertas? Siapa yang mengubah teks hukum jadi tindakan nyata di lapangan? Nah, pertanyaan ini nih yang langsung membawa kita ke jantung persoalan, peran cabang eksekutif. Oke, ini dia, peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Pertama, kita bakal kenalan dulu sama apa itu cabang eksekutif. Terus, kita mundur sedikit buat lihat ide besar di baliknya, yaitu pemisahan kekuasaan. Habis itu, kita kulik tugas-tugas utamanya, bandingin 3 model sistem yang ada di dunia, dan yang paling penting, kita cari tahu kenapa semua ini relevan buat kita. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Jadi, apa sih sebenarnya cabang eksekutif itu? Gampangnya, kalau kita bayangin pemerintahan itu sebuah tim besar, mereka ini adalah para pelaksananya. Kata kuncinya di situ, pelaksana. Jadi gini, kalau cabang legislatif itu ibarat arsitek yang ngegambar denah dan aturan bangunan, nah eksekutif inilah kontraktor dan para pekerjanya. Mereka lah yang turun tangan memastikan bangunannya berdiri sesuai rencana. Mereka yang menjalankan roda birokrasi setiap hari, dari ngurus KTP, jalan raya, sampai keamanan negara. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kekuasaan buat melaksanakan ini harus jadi cabang tersendiri? Kenapa nggak digabung aja? Buat jawab itu, kita perlu jalan-jalan ke masa lalu, tepatnya ke abad ke-18, saat sebuah ide revolusioner lahir dan mengubah cara kita memandang pemerintahan. Nah, ini dia tokohnya, Montesquieu. Dia sadar betul kalau semua kekuasaan, bikin aturan, menjalankan aturan, dan mengadili, dipegang satu orang atau satu kelompok aja, wah, itu resep pasti menuju tirani. Makanya, dia usul sebuah solusi jenius, pisahkan kekuasaan jadi 3, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuannya simple, yaitu biar mereka bisa saling mengawasi dan menjaga keseimbangan, atau yang sering kita dengar sebagai checks and balances. Oke, teorinya udah dapat. Sekarang, kita bahas yang lebih praktis. Sehari-hari, apa aja sih kerjaan cabang eksekutif ini? Wah, tugas mereka itu luas banget dan nyentuh langsung ke hidup kita. Nggak cuma nangkep penjahat loh. Pikirin deh, sekolah negeri, rumah sakit, layanan publik, itu semua diurusin sama mereka. Diplomasi sama negara lain, bikin perjanjian internasional, ngatur duit negara lewat APBN, sampai menjaga kedaulatan kita lewat militer, itu semua adalah domain eksekutif. Walaupun fungsinya kurang lebih sama di seluruh dunia, cara negara-negara menyusun cabang eksekutif mereka itu bisa beda-beda banget. Secara umum, ada 3 model utama yang perlu kita kenali. Coba kita lihat tabel ini. Ada 3 model utama di sini. Perhatiin deh 3 baris kuncinya. Siapa yang jadi kepala pemerintahan, dari mana mereka dapat kekuasaan, dan gimana hubungan mereka sama parlemen. Perbedaan di 3 area ini nih yang jadi ciri khas masing-masing sistem. Biar lebih jelas, ayo kita bedah satu-satu. Pertama, sistem presidensial. Di sistem ini, simpelnya, presiden itu paket komplit. Dia adalah kepala negara, simbol bangsa, sekaligus kepala pemerintahan yang memimpin kabinet. Yang paling penting, dia dipilih langsung oleh rakyat. Jadi kekuasaannya itu terpisah dan independen dari parlemen. Nah, ini sistem yang kita kenal banget kan? Contoh klasiknya ya Amerika Serikat, terus ada juga Brazil. Dan tentu saja negara kita, Indonesia, juga menganut sistem presidensial, di mana kita datang ke bilik suara untuk memilih langsung presiden kita. Kalau yang ini, logikanya beda lagi. Di sistem parlementer, eksekutif dan legislatif itu ibarat menyatu. Kepala pemerintahannya, yaitu Perdana Menteri, dipilih dari dan oleh parlemen. Biasanya, dia adalah pemimpin partai yang menang pemilu legislatif. Jadi, nasib Perdana Menteri itu bergantung banget sama dukungan mayoritas di parlemen. Kepala negaranya biasanya cuma simbolis, kayak raja atau presiden seremonial. Contoh paling terkenalnya ya Britania Raya, begitu juga Jepang dan Kanada. Di negara-negara ini, pemerintah bisa jatuh atau bubar kapan saja kalau mereka kehilangan dukungan mayoritas di parlemen, lewat sebuah mekanisme yang namanya mosi tidak percaya. Dan yang terakhir, modal gado-gadonya. Di sini, kekuasaan eksekutif itu dibagi 2. Ada presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan punya kekuasaan nyata,
biasanya di bidang pertahanan dan luar negeri. Tapi ada juga Perdana Menteri yang mengepalai kabinet untuk urusan domestik sehari-hari dan dia bertanggung jawab kepada parlemen. Prancis itu contoh paling ikoniknya, di mana presiden dan perdana menteri seringkali harus kohabitasi atau bekerja sama meskipun dari partai yang berbeda. Rusia dan Portugal juga menerapkan variasi dari model campuran ini. Oke, kita sudah lihat semua definisinya, sejarahnya, sampai model-modelnya. Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah, terus kenapa? Kenapa kita harus peduli dengan semua ini? Apa ngaruhnya buat kita? Ngaruh banget ternyata. Pilihan sistem ini menentukan segalanya. Mulai dari seberapa besar suara kita dihargai saat pemilu, seberapa stabil politik di negara kita, sampai seberapa mudah para pemimpin bisa dimintai pertanggungjawaban. Ini tuh ibarat sistem operasi sebuah negara. Kalau sistemnya pas, negara bisa berjalan efektif. Kalau enggak, bisa banyak masalah. Jadi, sebagai penutup, mari kita renungkan pertanyaan ini. Di satu sisi, kita butuh pemimpin yang kuat dan efektif biar negara bisa maju. Tapi, di sisi lain, kita harus mencegah kekuasaan itu jadi absolut dan sewenang-wenang. Nah, menemukan titik keseimbangan yang pas di antara keduanya adalah tantangan abadi bagi setiap bangsa. Dan cara sebuah bangsa menjawab pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan membentuk takdir dan jati diri mereka.